Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Handasari. Saya peserta Latsar Angkatan ke-14 tahun 2020. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan fisik dan mental dalam kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, saya akan mereview materi yang diberikan pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Dr. Nurhayati dan Ibu Ayunda Ramadhani. Menurut WHO, definisi sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kenapa perlu dipersiapkan fisik dan mental? Salah satunya adalah syarat diangkatnya CPNS menjadi PNS sesuai Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengatakan calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, lulus pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, kami perlu mengubah kebiasaan menjadi pola hidup sehat. Pola hidup sehat dilakukan dengan cara yang pertama, memakan makanan yang sehat, yaitu dengan cara pemenuhan gizi seimbang dan minum air putih yang cukup. Gizi seimbang bukan berarti makanan 4 sehat 5 sempurna, tetapi mengatur porsi makanan secara teratur sesuai dengan pilar gizi seimbang. Yang kedua, berpikir sehat. Berpikir sehat bisa kita lakukan dengan cara berpikir positif dan mengendalikan stres. Yang ketiga, istirahat sehat. Di sini maksudnya adalah istirahat yang cukup dan berkualitas, yaitu kita beristirahat dalam keadaan pulas. Yang keempat, aktivitas sehat. Dengan cara menghindari narkoba, itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, melakukan fisik secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur tidak perlu yang susah, cukup yang gampang. Misalnya kita bisa menyempatkan diri untuk jogging 3 kali dalam seminggu. Atau tidak, kita bisa melakukan pelatihan fisik yaitu di rumah seperti mengepel, berkebun, ataupun bermain dengan anak. Yang kelima, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ini kita dengan cara menghindari polusi yang dapat melepaskan radikal bebas. Sebagai warga yang sehat, maka kita perlu mengecek kesehatan kita juga secara rutin, yaitu setiap 6 bulan sekali, meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, lingkar perut, dan deteksi dini kanker leher rahim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesehatan mental. Mental dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Pikiran mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah yang ditujunya. Sementara emosi memberi warna dan nuansa sehingga pikiran bergerak itu memiliki gairah dan energi. Sistem berpikir manusia secara neurobiologis mempresentasikan dinamika antara korteks prefrontalis dan sistem limbik spiritual. Hubungan kesehatan jasmani, mental, sosial, dan spiritual dilakukan secara neurobiologis oleh dua sistem ini. Pengaturan yang tepat dari kedua kerja sistem ini akan terwujud dalam pengaturan yang tepat dan kendali diri manusia. Sebagai seorang ASN harus mampu menempatkan kedua sistem ini dalam bekerja, karena akan mendapatkan hasil yang maksimal dan emosi dapat terkontrol dengan baik. Seorang ASN harus menjaga kesehatan otaknya dengan cara menyeimbangkan sistem limbik dengan korteks prefrontalis. Demikian penjelasan saya untuk review materi ini. Kita akan bertemu lagi pada saat saya mereview materi yang lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.